Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik lemes dereng sarapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, di sini hadir Ketua Lazismu, sahabat saya Pak Yai Juwari SPD. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Yang saya hormati, saya banggakan Dr. Agus Pribadi, Direktur Utama RSI Asia Kapten Nganjuk. Kemudian yang saya hormati Mas Arif Rahman, MPD, dosen IAIN Kediri, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku semuanya yang saya sayangi, dan juga mahasiswa IAIN Kediri, matur suwun sanget. Monggo kita sesarengan ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam patut kita juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Insya Allah semua yang hadir pada siang hari ini di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Dan selamat datang pengurus PDM Kabupaten Nganjuk, dan semoga kalau ada keluarga kita yang sedang sakit atau mungkin kita sendiri kurang fit pada siang hari ini, semoga mendapatkan kesembuhan dari Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini saya mohon izin tadi agak terlambat karena pagi sudah ada dua agenda, satu diantaranya jalan sehat, sehingga biar tidak bergonta-ganti kostum, saya pakai kostum jalan sehat. Dan tema hari ini bagus, ini seirama dengan mimpi saya. Lazismu menggunakan tema Gebyar Anak Hebat. Nganjuk juga punya mimpi, bagaimana menciptakan anak-anak hebat, SDM yang unggul. Ini yang selalu saya mimpikan. Saya berharap ke depan mungkin 20 tahun, 25 tahun atau 15 tahun presiden itu atau wakil presiden dari Nganjuk. Siapa tahu putra putri jenengan yang ada di sini. Allahumma. Tapi ketoknya gak patah percaya ini katanya. Kurang kompak ini kan ini. Tidak yakin. Padahal saya berharap betul, saya pun yakin. Kalau tidak jadi presiden, wakil presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, orang asli Nganjuk. Allahumma. Kalau yang perempuan tidak harus jadi presiden, tidak harus jadi menteri,
jadi istrinya presiden, istrinya menteri, istrinya gubernur, istrinya bupati, itu coba lebih bagus. Karena biasanya istri itu lebih berkuasa daripada suaminya. Maka hari ini tema Gebyar Anak Hebat. Anak hebat itu satu, harus kita siapkan. Pemerintah daerah menyiapkan dengan adanya kartu Nganjuk Cerdas. Mas Juwari ini dulu teman saya sekelas sekolah waktu di SPG. Cita-cita saya sama dengan beliau, sama-sama pengen jadi guru SD dulu. Pak beliau jadi guru SMA, tidak jadi guru SD, guru SMA. Pangkatnya naik 3. Saya pengen jadi guru SD, ternyata malah kesasar jadi bupati. Ya tadi. Karena apa? Anak-anak harus kita mulai ajak, harus berani mimpi, harus diajari yakin. Gebyar anak hebat itu harus yakin. Anak-anak kita jadi anak-anak yang hebat. Karena apa? Keyakinan itu adalah cetak biru dari kenyataan. Kalau orang tidak yakin, malah jangan berharap. Betul. Bisa ya, bisa apa enggak ya anak saya nanti kuliah? Oh pasti tidak bisa. Kenapa? Tidak yakin. Terutama orang tua. Maka yakinkan anak atau putra putri jenengan, yakinkan pada panjenengan juga, harus yakin. Karena sekali lagi, kalau di ilmu saya psikologi itu, keyakinan adalah cetak biru dari kenyataan. Iya. Yakin dulu. Cita-cita yes. Apakah nanti tercapai atau tidak? Serahkan pada yang kuasa. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segalanya. Yang kedua, kalau Pak Juwari ini, saya dulu jalur saya juga sama guru, dosen, saya dosen. Beliau juga punya jalur kiai. Ini leres, Pak Juwari kiai. Saya selalu diajari sama beliau. Maka kita harus, tadi kalau di ilmu psikologi keyakinan. Kalau di ilmu agama hadisnya pripun Pak Yai? Allah akan memberikan seperti apa pradugamu. Maka kalau panjenengan duga yang jelek, maka pasti dapat yang jelek. Maka tidak boleh menduga hal-hal yang negatif. Betul. Saya dengan beliau ini dulu cita-cita guru SD. Karena apa? Kakak kelas kita berdua ini lulus jadi pegawai negeri, jadi guru SD. Lulus dari pegawai negeri. Alhamdulillah. Kita lulus berdua itu tidak ada angkatan jadi pegawai negeri. Lagi. Maka kita berdua sama. Kalau pulang sekolah yang naik sepeda engkol, beliau rumahnya Begadung, saya ngotok. Beliau ke kiri, saya ke kanan. Kadang-kadang sama-sama nyari tumpangan. Maka kita berdua pergilah ke Surabaya kuliah. Apa membawa uang banyak, tidak punya uang. Maka apa yang kita lakukan berdua? Semangat. Beliau daftar di IKIP sama-sama saya. Alhamdulillah Mas Juwari diterima di D2 waktu itu ya. D2, oh guru SMP. Saya masuk ke D3 guru SMA dulu.
Alhamdulillah tidak jadi guru SD, ada yang jadi guru SMP, atau saya jadi guru SMA. Langsung diangkat. Tapi alhamdulillah kita lulus diploma 3, Mas Juwari D2 juga tidak ada angkatan. Masih ya? Oh ya, yang D2 ada angkatan, yang D2. Saya yang tidak ada, nunggu dulu. Dan sampai banyak teman-teman saya yang tidak diangkat enak. Maka apa yang terjadi? Saya tidak pernah, insya Allah, praduga negatif pada Allah. Ini ya opposisi. Arep ini gagal. Saya punya keyakinan di balik kegagalan itu pasti ada hikmah. Maka kalau kita ingin menciptakan anak-anak yang hebat, maka praduga positif, praduga baik harus kita serahkan pada Allah. Ini aja ya. Maka Allah atau di hadis tadi, Allah akan memberikan seperti apa pradugamu. Maka kalau jenengan pakai tema kebiar anak hebat, oh anak-anak panjenengan jadi anak yang hebat. Yang kedua, saya pengen memberikan semacam sharing. Anak hebat tidak harus pelajarannya bagus, Bu. Ya, tidak harus pelajarannya bagus. Tidak harus nilainya baik-baik 9, 10, kadang-kadang 11 misalnya. Tidak harus pinter. Karena apa? Anak yang pinter pelajaran biasanya kecenderungannya anak berpikir otak kanan, otak kiri. Ini yang biasanya menghambat. Maka kecerdasan adalah kecerdasan majemuk. Maka anak itu, sekali lagi, putra putri panjenengan itu, setiap anak adalah cerdas, setiap anak adalah unik. Nah ini, maka panjenengan semuanya, kata kuncinya Bapak Ibu guru, Pak dosen, Pak Arif bisa juga, karena usianya tua saya boleh memberikan istilahnya sharing. Maka mahasiswa, anak SMA, anak SMP, anak SD, apalagi TK, jangan pernah dibanding-bandingkan. Nah ini kata kuncinya. Punya putra 3 nomor sekawan, sing sithik pinter nomor 1. Oh dari dokter misalnya. Sing nomor 4 rada mbuler misalnya. Ya jangan dibanding-bandingkan. Belum tentu nanti yang nomor 1 lebih sukses dibandingkan yang nomor 4. Maka kata kuncinya apa? Harus menghargai keunikan. Termasuk panjenengan, bojone ya aja dibanding-bandingke. Ya. Bojo juga tidak boleh, baik istri maupun suami. Ya memang di situ keunikannya. Nggak ada orang yang sempurna, pasti tidak sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah. Itu aja. Ya kadang-kadang ya digugah atau medel ya gak apa-apa, didongakno ae. Ojo malah bangkongan tak ijono bisa, nah ini enggak boleh. Nih, kata kuncinya di situ. Anak-anak juga begitu. Kalau panjenengan pengen anak-anaknya hebat, jangan pernah dibanding-bandingkan. Berilah selalu apa? Motivasi yang ketiga. Berilah selalu semangat. Karena apa? Semua bisa dibeli kecuali satu yang namanya semangat. Maka apapun yang dikerjakan anak, jangan pernah dicela, tapi berilah selalu semangat. Yoli, kamu kerja apapun, yang penting
tidak melanggar larangan dari Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, sudah mengalir saja. Berilah selalu semangat, boleh, bagus. Ada orang atau tidak ada orang, tetap semangat. Maka dari itu saya berharap betul anak-anak di Nganjuk jangan pernah ditakut-takuti. Tidak boleh dilarang-larang. Jangan pernah melarang-larang. Berilah penjelasan-penjelasan. Itulah yang diharapkan oleh anak-anak. Sholat misalnya saja, jangan dilarang-larang kamu tidak sholat, tapi beri penjelasan. Nah, ini karena apa? Kalau hanya melarang itu titik, tapi diberi penjelasan, nah kalau kamu tidak sholat begini loh. Nah, itulah yang namanya membangun sebuah kesadaran. Maka sholat akan menjadi habit, kebiasaan, tidak dipaksa. Sehingga nanti ada orang tua, ada guru atau tidak, mereka tetap sholat. Iya. Ini membangun anak, menyeimbangkan otak kiri, otak kanan. Bagaimana memberikan anak punya sikap, yaitu apa? Sadar diri. Maka para guru, dosen, orang tua, berilah penjelasan-penjelasan yang objektif, termasuk tadi jangan pernah nakut-nakuti. Misalnya anak belajar sepeda jatuh, oh enggak apa-apa. Anak belajar sepeda sering jatuh, itu bagus. Melatih anak untuk hati-hati. Maka kalau jenengan nanti punya putra misalnya lulus SMA gagal, oh enggak apa-apa. Gagal lagi enggak apa-apa. Gagal lagi enggak apa-apa. Biar anak introspeksi, apa dia punya kekuatan, kelemahan, kelebihan akan muncul. Saya tidak serta-merta jadi wakil bupati terus kemudian sekarang jadi bupati. Sekarang PLT bupati, insya Allah surat dari Mendagri mungkin minggu depan sudah datang, sehingga nanti PLT-nya hilang jadi bupati. Mohon doa restunya. Saya jadi pemimpin yang amanah, menyelesaikan tanggung jawab sampai selesai husnul khotimah. Sehingga apa? Ya kita berharap betul jangan sampai anak dilarang-larang. Saya sebelum jadi wakil bupati, saya nyalonkan DPR provinsi, kalah, alhamdulillah. Tahun 2009 di Dapil Pasuruan Probolinggo. Tahun 2014 nyalonkan lagi DPR RI, Dapil Kediri, Blitar, Tulungagung, DPR Pusat, gagal lagi, ya enggak apa-apa. 2015 wakil Bupati Sidoarjo, kalah, tidak jadi lagi, ya enggak apa-apa. Lihat, akhirnya kon balik nang desone, karena saya lahir besar di Nganjuk. Oh ternyata Gusti Allah itu mongkon balik awak dhewe nang Nganjuk. Udah. Ini penting. Termasuk tadi saya sekolah ini gagal lagi, ngelamar lulus SPG di Surabaya, 40 sekolah SD yang saya lamar pakai sepeda engkol di Surabaya, alhamdulillah 40 sekolah tidak ada satupun yang memanggil. Nah, iya, itu sudah biasa. Maka saya pengen anak-anak Nganjuk apa yang terjadi sudah disyukuri. Orang Nganjuk itu, Bu, Pak, saya nitip, Nganjuk itu berasal dari istilah anjuk ladang. Anjuk itu kemenangan, ladang itu tanah. Berarti kalau kita semuanya lahir dari bumi anjuk ladang, berarti lahir dari tanah kemenangan. Oh iya, tepuk tangan dulu. Oh iya, ini yang harus jenengan sadari.
Saya begitu. Makanya apa? Wis wanita. Wis kok dadi pengen dadi apa wis pokok piye? Wis kok dipikir keri. Loh iya. Karena apa? Semua sudah ada takdirnya dari Allah itu kan. Istilah saya menjemput takdir. Kok ini gagal ya memang belum takdirnya. Kalau belum takdirnya ya enggak bisa. Sama seperti jodoh. Gitu Bu. Lu nang Jakarta tahun-tahun jeketek mulai nang Nganjuk entuk tanggane. Cinta jalaran saka kulino kok sering ketemu blak-blik disuat suwiti tangga ini jodoh enggak ada. Sama seperti tadi. Maka saya pengen kepada anak-anak di Nganjuk punya mental juara. Ini yang saya pengen. Anak-anak yang hebat itu dimulai dari atau memiliki mental juara. Kalau anak punya mental juara, Bu, Pak dosen, jadilah anak-anak Nganjuk jadi anak-anak yang mental juara. Iya. Mental juara kalah gak apa-apa. Karena apa? Anak yang mental juara itu di kamus otak bawah sadarnya tidak ada istilahnya anak yang gagal. Tidak ada anak yang gagal. Tidak ada istilah gagal kecuali orang itu berhenti mencoba. Saya sama nyonya saya ini bolak-balik diprotesi penyakit kok 5 tahunan gitu. Nyalon kali ini gagal, duit entek, oh ya wes oke, golek meneh 5 tahunnya lagi, nyoba lagi, gagal lagi, ya penyakit 5 tahunan, wes ngerti penyakitnya 5 tahunan, ya gak apa-apa, tapi di kamus saya tidak ada istilah gagal, karena apa? Orang baru dikatakan gagal tatkala orang sudah berhenti mencoba. Maka slogannya Nganjuk bangkit. Nah ini. Nganjuk bangkit itu punya filosofi. Ini adalah membangun anak-anak punya yang namanya kecerdasan adversity. Jadi anak-anak yang tangguh. Bangkit itu seperti anak atau orang naik ke gunung. Tidak ada capeknya, semangat terus. Inilah yang saya harapkan, orang Nganjuk menjadi orang-orang yang tangguh dimanapun berada. Maka slogannya apa? Nganjuk bangkit ya. Bangkitnya begini, ini clamping. Maka saya berharap untuk menjadi anak-anak yang hebat maka harus punya mental-mental tangguh. Jangan sampai kehujanan sedikit mengeluh. Maka ibu-ibu kalau pengen jadi orang yang tangguh, diblonjo bojone pira pun juga disyukuri. Gak kurang, dimanapun kalau masalah uang pasti kurang. Gak ada orang yang lebih kalau masalah uang. Maka di manajemen keluarga pun juga namanya manajemen atau keluarga yang tangguh. Sudah, berapapun duit cukup. Sejak dulu orang tua kita coba jenengan persani. Orang tua kita dulu pekerjaannya juga tidak pasti. Anaknya akeh, anaknya bisa sekolah kabeh. Apa pernah sambat orang tua kita dulu? Pernah? Enggak ada. Orang sekarang aja anak cuma 2 bolak-balik sambat ini. Nggih apa nggih? Maka dari itu saya mengajak semuanya hadir, semuanya jadikan anak-anak kita jadi anak yang tangguh. Jadikan keluarga kita adalah keluarga yang tangguh. Jadikan semua warga Nganjuk menjadi warga negara yang tangguh. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.